Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzul 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safi al-haniyya wa habi ghani wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawaina ma nabi aslafuna as-salihun nawaina ma ahata bihi ilmullah ta'ala min husnin niyat. Alhamdulillah, kembali dalam kajian usul fiqih, dan di sini bersama kita membaca kitab Maraqis Su'ud li Mubtaghir Rugi was Su'ud karangan Imam Al-Hajj Abdullah bin Ibrahim Asy-Shinqiti rahimahullahu taala, dan ini adalah pertemuan ketiga ya, ketiga. Nah, pertemuan pertama tempo hari kita bahas tentang sedikit biografi daripada pengarang kitab dan juga sekelumit dari perihal kitab Maraqis Su'ud ini. Yang ini adalah nazaman dari kitab Jama'il Jawami' karangan Ibn Subki. Nah, kita jelaskan tempo hari tempatnya di mana ini dari kerangkanya kitab-kitab usul fikih. Wah, kata. Nah, pertemuan yang kemarin kita baca lumayan banyak tuh ikhwan. Kita baca 9 bait kira-kira. Di pertemuan yang lalu ya, masih membahas perihal muqaddimah sebenarnya perihalnya pertemuan yang lalu. Dibaca dari hamdalah, kemudian salat ala nabi SAW wahakadha, dan beliau sebutkan sabab musabab beliau mengarang kitab ini. Hadza wa hina qad ra'aitul madhhaba rujhanahu lahul katsiru dhahaba wa ma siwahu mithlu unqa maghribi fi kulli qutrin min nawahil maghribi aradtu an ajma'a min usulihi ma fihi bughiyatan lidhi fusulihi. Itu sabab musabab beliau mengarang kitab ini, dan juga beliau sebutkan cara penulisan beliau, muntabidan an maqsadi ma dzukira ladal fununi ghairihi muharrira. Fadal Ustaz. Masih kosong. Masih kosong. Nah. Wah, kata. Habis itu beliau sebutkan nama samaituhu Maraqis Su'udi li Mubtaghir Rugi was Su'udi. Beliau kemudian khitam dengan doa astauhibullah al-karim al-madada wa naf'ahu lit-talibina lil-qari'ina abada wa hakadha. Nah, dengan itu selesailah muqaddimatul kitab. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan judul muqaddimah juga. Nah, muqaddimah apaan lagi nih? Kemarin bukannya muqaddimah. Nah, ini ada pembahasan penting ikhwan. Pembahasan penting, dan orang yang pertama kali membahas dalam tema yang akan datang ini adalah Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani. Nah, mungkin kita pernah dengar ya yang namanya Al-Mabadi' Al-Asyarah. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Gitu. Itu selayaknya setiap orang yang mau belajar ilmu apapun hendaknya dia mengetahui 10 pondasi utama dalam ilmu itu. 10. Dimulai daripada had ataupun definisi ilmunya itu apa, temanya itu membahas apa, hasil daripada ilmu itu apa, buah daripada ilmu itu apa nantinya, siapa pencetusnya ilmu itu, nah kata namanya itu ilmu apa, hukum belajarnya itu apa, dan masail-masailnya. Itu kan sering kita dengar abiyat ya, inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darar jami'a haza syarafa. Nah, ini sering kita hafal mungkin abiyat itu. Bagus dihafalin. Hendaknya setiap talib ilm hafal yang itu abiyat. Berapa bait itu? 3 ya? 3 atau 4 bait itu. Disebutkan 10 pondasi utama dalam tiap-tiap ilmu. Siapa yang nulisin abiyat itu?
banyak versinya, tapi versi yang kita bacakan tadi inna mabadi kulli fannin asyara itu yang menazamkannya Al-Imam Sabban. Al-Imam Sabban. Siapa Imam Sabban? Ini pengarang Hasyiah Alal Ashmuni, Alal Alfiyah. Alfiyah bin Malik ada syarahnya Ashmuni yang menghasyiahkannya Imam Sabban. Tapi beliau tuliskan itu, kalau antum mencari di hasyiah beliau Alal Ashmuni enggak ada. Loh, jadi di mana? Beliau juga punya hasyiah lain lagi, Alal Malawi. Beliau cantumkan abiyat ini ya, di hasyiahnya Alal Malawi ala Sulamil Munawwaraq mantiq. Jadi matan Sulam Al-Munawwaraq itu fil mantiq, syarahnya dia bagus, di antara syarah yang bagus syarah Al-Imam Al-Malawi. Nah, hasyiahnya yang paling bagus hasyiah Sabban. Nah, di situ beliau cantumkan abiyat itu. Nah, biasanya kalau kita baca di kitab Qalan Nazim. Qalan Nazim, siapa nazim ini? Siapa? Cari muter-muter. Oh, ini tahu-taunya Imam Sabban. Di kitabnya yang mana? Banyak orang langsung merujuk ke Sabban Alal Ashmuni. Enggak nemu di situ. Bukan di situ emang. Beliau tuliskan di mana? Di Sabban Alal Malawi. Nah, bukan Sabban Alal Ashmuni. Wahakadha. Jadi di hasyiah beliau Ala Sulam Al-Munawwaraq beliau tuliskan abiyat itu. Di situ jelas sekali beliau walidzalika qultu, kata beliau. Nah, aku berkata itu inna mabadi kulli fannin asyara. Jadi itu rujukan abiyat itu ya, penting kali ikhwan. Disebutkan oleh Imam Sabban. Nah, sebenarnya dalam perihal al-mabadi, sekarang kita akan bahas perihal mabadi. Ini insyaallah ada poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga ini, perihal tentang al-mabadi al-asyarah. Dari mana nemu itu al-mabadi al-asyarah? Siapa yang pencetus al-mabadi al-asyarah itu? Kemudian yang dari mabadi al-asyarah kita akan bahas di sini cuma dua, al-wadhi' sama al-mawdu'. Al-wadhi' siapa yang pencetus ilmu usul? Kemudian juga akan dibahas al-mawdu', mawdu' ilmu usul. Baru entar di fasal setelahnya definisi ilmu usul, al-had. Kan biasanya orang kalau mulai dengan had dulu ya. Al-had wal mawdu' baru mawdu', thumma tsamarah wa fadluhu wa nisbatun baru al-wadhi'. Di sini enggak, kita kebalik. Mulai dari al-wadhi' dulu. Kemudian loncat ke atas, al-mawdu'. Baru entar al-had. Gitu. Jadi ini pola beliau. Jadi enggak semua mabadi' asyarah beliau sebutkan, cuma 3 saja. Tamam. Nah, sebelum masuk ke abiyat yang di sini ya kawan, perihal mabadi' al-asyarah. Dari mana nih? Siapa yang membuat mabadi' al-asyarah ini? Nah, makanya ini bersamaan dengan kalimat muqaddimah. Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani, beliaulah pencetus pertama dalam perihal al-mabadi' itu. Beliau bahas itu dalam kitabnya yang mana? Ini juga penting. Imam Sa'duddin Taftazani banyak ngarang kitab. Dan beliau membahas perihal mabadi' itu. Ini orang pertama ya, orang yang pertama kali membahas tentang al-mabadi'. Bahwasanya penting kita sebelum belajar ilmu, kita harus mengetahui asas-asasnya. Itu beliau bahas mabadi' ketika beliau membahas namanya muqaddimah. Ketika ada muqaddimah, beliau jelaskan ada muqaddimatul kitab, ada muqaddimatul ilm. Harus dibedakan antara muqaddimatul kitab sama muqaddimatul ilm. Pendahulu apa nih? Pendahulu kitab atau pendahulu ilmu? Kalau pendahulu untuk kitab itu tuh basmalah, hamdalah, soal nabi, syahadah, itu muqaddimahnya kitab. Tapi kalau muqaddimatul ilm, perihal yang berkaitan dengan ilmu itu. Nah, inilah yang masuk dalam maudhu'nya, samrahnya apa, fadluhu wa nisbatun, itu masuk dalam muqaddimatul ilm. Bila mana itu diletakkan di awal kitab, ya sekalian berarti itulah juga muqaddimatul kitab dan juga itu adalah muqaddimatul ilm. Beliau jelaskan itu dan kemudian beliau sebutkan mabadi' itu dalam kitabnya yang bernama Al-Mutawwal. Kitab apaan itu? Oke, kitab Mutawwal ini adalah syarah daripada kitab At-Talkhis. Kitab At-Talkhis dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazwini, membahas ilmu balaghah. Wahakala. Imam Al-Ghazwini punya kitab namanya At-Talkhis, yang beliau mentalkhiskan kitabnya As-Sakaki dalam ilmu balaghah. Nah, dulu tuh ilmu balaghah tuh sangat kental sama mantik ya ikhwan. Kalau sekarang kagak ya, sudah dipisahin balaghah sama mantik. Jadi lebih mudah kita untuk belajar balaghah. Tapi kalau orang dulu tuh nggak bisa belajar balaghah kecuali sudah tekun dulu mantiknya, baru bisa belajar balaghah. Jadi pola-pola kitab yang dulu tuh As-Sakaki atau Al-Ghazwini itu semua balaghah mahsyuah bil mantik semuanya. Al-Imam At-Taftazani di situ beliau menyebutkan perbedaan antara muqaddimatul kitab dan muqaddimatul al-ilm. Dan juga di situ beliau cetuskan yang namanya al-mabadi'. Tapi ketika beliau membahas al-mabadi' itu beliau nggak sebutkan 10. Beliau cuma sebutkan 3. Cuma 3 toh. Ahad sama maudhu' sama ghayah ataupun samrah. Cuma 3. Jadi ceritanya mabadi' asyarah itu sebelum jadi 10 cuma 3 sebenarnya. Yang dibuat oleh Imam Sa'duddin Taftazani. Wahakadha.
Beliau bilang di dalam kitab itu, setiap orang itu punya al-jahalah al-ammah wal jahalah al-khassah. Kemudian juga punya al-abath. Nanti tahu nggak ilmu usul fikih? Nggak tahu nih apa untuk usul fikih. Itu berarti jahalah ammah. Tahu nggak usul fikih? Pernah dengar sih. Tapi apa sih usul fikih itu? Berarti sudah dia nggak ada jahalah ammah. Tahu ada namanya ilmu usul fikih. Tapi dia pengen tahu lebih dekat lagi. Untuk menghilangkan jahalah khosohnya harus didefinisikan apa itu usul fikih. Hadnya itu apa? Kemudian maudhu'nya itu apa? Itu ngilang jahalah khosohnya. Jadi adalah sekelumit tentang ilmu usul fikih yang diketahui. Walaupun cuma judul, walau cuma definisi, walau cuma tahu temanya ngebahas apa. Habis itu sudah kelar, langsung tahu. Enggak, oh dia beli kitab yang banyak segala macam. Ini abas ini. Apa? Percuma-cuma. Nanti harus tahu dulu, ini ilmu ini akan membuahkan apa? Targetnya apa? Nanti bisa jadi apa ntar kalau punya ilmu ini. Nah, makanya ada ghayah. Ada ghayah. Nah, dengan 3 perkara, al-hadd wal maudhu' untuk menghilangkan al-jahalah, kemudian al-ghayah untuk menghilangkan al-abath. Nah, jadi ceritanya mabadi' asyara itu tadinya cuma 3. Baik. Imam Sa'aduddin Taftazani itu di abad ke-8 Hijriah ya ikhwan, 791 wafatnya. Wahakadha. Jadi sebelumnya nggak ada yang ngebahas sekali masalah mabadi' al-asyara atau galil atau kasin, nggak ada sama sekali. Beliau pencetus pertama dalam kitabnya Al-Mutawwal. Setelahnya ulama-ulama takjub dengan apa yang dibuat oleh beliau ini. Akhirnya ada yang menambahkan. Nah, yang pertama kali menambahkan seorang ulama Ibn Amir al-Hajj dalam syarahnya syarh at-tahrir, syarh at-tahrir Tagrir wa Tahrir. Dalam syarahnya itu beliau menambahkan 1. Soalnya Sahihul Matan juga nambahin 1 mabadi. Dan beliau bilang sebenarnya itu bukan patokan, 3 atau 4, bisa ditambahkan yang banyak, tafadhol. Itu mau bisa 10. Ada yang nambahin 11, ada yang membedakan antara ghayah dan faedah atau samarah. Panjang pembahasannya. Akhirnya itu menjadi ilmu khusus. Menjadi ilmu khusus dan banyak karangan-karangan ulama masalah mabadi. Jadi apa ceritanya? Jadi ada ilmu khusus ya, ilmu membahas mabadi cuma. Membahas mabadi. Yang diajarin mabadi al-asyra dari tiap-tiap ilmu. Tafsir, nih mabadi'nya. Yaitu hadis, nih mabadi'nya. Mustalah hadis, nih mabadi'nya. Fikih, ini mabadi' al-asyrahnya. Wahakadha. Nah, dan bahkan banyak kitab-kitab yang dikarang oleh ulama hanya membahas tentang mabadi'. Kalau bahasa kita al-madkhal, pintu utama, pengantar. Pengantar untuk bisa masuk ke dalam suatu ilmu. Ini gini ikhwan. Mungkin seringkali kita belajar ilmu fikih ya. Seringkali kita hadir ilmu majelis ta'lim, ilmu fikih panjang lebar, tahu hukum, tahu segala macam. Kalau orang nanya sama kita, fikih itu definisinya apa sih? Bengong gitu. Oh ya apa ya? Padahal Masya Allah sekian kitab yang hatamin fikih, tapi nggak tahu fikih itu sendiri definisinya apa. Begitu. Fikih secara bahasanya apa ya? Secara istilah fikih itu apa? Panjang lebar bahasanya kan. Al-fiqhu lughatan al-fahm. Wagila al-fahm al-'am, ada wagila al-fahm al-syai' as-'ab. Habis itu definisinya apa? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-'amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Itu definisinya fikih itu. Al-wadhi'nya siapa? Sejarahnya fikih itu bagaimana? Ini perlu kita ketahui sebenarnya sebelum kita belajar fikih, sebenarnya sih gitu. Kalau mau belajar tafsir, belajar dulu tafsir itu apa artinya. Dan dari diambil kata mana tafsir itu. Siapa yang pertama kali yang menulis tafsir? Macam-macam tafsir itu apa? Ada tafsir isyari, ada tafsir maudhu'i, ada tafsir bil athar, karangan-karangan ulama, baru ntar masuk ke ilmu tafsir. Begitu. Tasawuf ada juga mabadi' asyara ilmu tasawuf. Jadi penting ya, tiap-tiap ilmu itu bukan cuma kita langsung nyemplung ngaji buka kitab ilmu itu. Ketahui dulu ilmu ini apa ini ceritanya. Namanya apa? Artinya apa dari nama itu? Dan sejarahnya gimana bisa tertulis ilmu itu? Paling tidak itulah, paling tidak yang kita ketahui. Apa tadi tema. Ini ngebahas apa sih ilmu ini? Ngebahas apa ilmu ini? Ya paling juga tidak ghayah, bakal bisa jadi apa kita kalau kita belajar ilmu ini. Itu paling tiga itu. Makanya orang kalau belajar suatu ilmu tanpa dia mengetahui 3 itu, dia bakal nyasar, nggak tahu kemana. Nggak tahu tujuan, mau ngapain, nggak tahu, yang penting ngaji. Mau kemana? Wallahu alam, dibawa kemana? Jangan gitu. Harus tahu mau dibawa kemana kita sama si ilmu ini. Kata. Dan apa arti daripada ilmu itu. Ala kulli hal. Jadi banyak karangan-karangan ulama membahas masalah ini al-mabadi' ini. Ala kulli hal ikhwan, di antaranya banyak yang
yang paling ringkas dan indah itu, yang dia cuma ngebahas masalah ilmu syariah ya, apa namanya yang kemarin, Al-Fawaidul Badi'ah itu saya. Bagus kitabnya itu, Al-Fawaidul Badi'ah. Dan juga banyak Al-Majmu'ah, apa namanya, Ad-Durrul Mamdud di antaranya. Juga apa namanya, Al-Majmu'ah An-Nasriyah fi Al-Mabadi' Al-Ulum Al-Azhariyah juga banyak. Wa antum kalau lihat kitab Sayyid Abdullah Al-Habsyi, apa namanya itu, Al-Mawdu'at Al-Matruqah, nama-nama kitab yang pernah dibahas masalah ini saja. Masalah Al-Mabadi' Al-Asyarah itu beliau nyebutin 2 lembar, cuma nama-nama kitab toh. Nama-nama kitab membahas tentang apa? Mabadi' Al-Asyarah. Ilmu umum, ilmu khusus. Jadi kitab itu cuma ngajarin kita apa? Mabadi' Al-Asyarah di tiap-tiap ilmu. Wah, kata mau belajar mantik, cari dulu apa Mabadi' Al-Asyarah ilmu mantik. Mau belajar balaghah, cari dulu apa Mabadi' Al-Asyarah ilmu balaghah. Yang lebih dari itu lagi, bukan cuma nyebutin nama-nama mabadi aja, beliau juga nyebutin nama-nama kitab, dan bahkan beliau mencantumkan muqaddimah dari tiap-tiap kitab. Bagus ini kitab. Antum kalau bisa sebelum masuk ke ilmu, baca kitab itu dulu untuk ilmu yang antum mau bahas. Kitab namanya Kashfudz Dzunun fi Asamil Kutubi wal Funun. Pengarang siapa ya? Haji Khalifah. Namanya Haji Khalifah. Bukan orang Indonesia tapi, bukan orang Indonesia. Ada hajinya tapi. Haji Khalifah namanya. Masya Allah, 4 jilid besar. Ada tambahan sekarang. Zail Kashfudz Dzunun di jilid kelimanya. Wa ala kulli hal, banyak ikhwan. Nah, di sini kan ada nih. Ada nih. Oh, bisa nih berarti. Contohnya di sini ada nama-nama kitab ya. Nah, ya syuf. Sayyid Abdullah Al-Habsyi menyebutkan dalam kitabnya Al-Mawdu'at Al-Matruqah. Waduh. Al-Mawdu'at Al-Matruqah. Mu'jam Al-Mawdu'at Al-Matruqah. Wah, ini error. Nah, nih. Dalam perihal al-ulum. Cuma nama-nama kitab toh, segini-gini ya, setengah-setengah. Cuma nama-nama kitab toh. Beliau sebutkan di antaranya Anwar Ulum kan ya, Haji Khalifah. Taib Ar-Risalah Al-Jami'ah li Usulil Ulumin Nafi'ah, itu di antaranya. Di antaranya juga Risalah fi Mawdu'atil Ulum li Ibni Khatib wa hakadha. Juga Risalah fi Taqsimil Ulum lil Jurjani. Wahakadha. Juga yang paling ma'ruf ini karangan apa namanya, Husamuddin Suyuti, Al-Lu'lu' Al-Manzum fi Ma'rifat Hududil Ulum li Husamuddin As-Suyuti. Wahakadha. Itu nama-nama kitab ini semua nama-nama kitab ini, nama-nama kitab yang membahas Mabadi' Al-Asyarah ini, dan lebih dari itu. Al-Mujtaba fi Anwa'il Ulum li Ibn Al-Jawzi di antaranya. Wahakadha. Masabihil Fuhum wa Mafatihil Ulum li Ibn Abi Gusaybah. وطيب مطالب المطالب في معرفة تعليم العلوم لابن خطيب دارية وهكذا. مطلع النجوم في إلى آخره. معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف. Miftahus Sa'adah ma'ruf. Di antara kitab yang bagus juga, ringkas daripada Miftahus Sa'adah, membahas masalah Mabadi' Al-Asyarah juga, yang mengarang Mitosh Kubri Zadah. Itu bagus, Miftahus Sa'adah itu. Mawdu'atul Ulum li Tabghani. Nata'ijul Funun wa Mahasinil Mutun ila akhirih fi Tasnifil Ulum. Wa ila akhirih, masih 2 lembar lagi kalau kita baca satu nama kitabnya. Jadi ini kitab ngebahas cuma nama kitab tadi yang kita lihat itu, nama-nama kitab yang membahas tentang Mabadi' Al-Asyarah. Jadi artinya akhirnya menjadi fan khusus, namanya fan Mabadi' Al-Ulum. Fan Mabadi' Al-Ulum. Nah, jadi kalau kita mau ngaji kitab apa aja, mau ngaji ilmu apa aja yang baru, kita merujuk dulu ke kitab-kitab itu. Kita compot mana ilmu yang kita mau kaji nih. Kita bahas dari segi maudhu'nya. Nah, di kitab ini, di kitab apa namanya, Maragis Su'ud, beliau cuma nyebutin 3 dari Mabadi' ini. Beliau nyebutin Al-Had, dan juga beliau menyebutin Maudhu', dan beliau menyebutkan Al-Wadhi'. Nah, kita mulai dengan dari bawah nih, dari Wadhi' dulu, kemudian Maudhu', kemudian Al-Had. Apa arti Wadhi'? Pencetus artinya. Alladhi wada'a, yang memulai pertama kali. Siapa yang pertama kali mengarang ilmu usul fiqih. Nah, di sini kita masuk dalam muqaddimah. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Muqaddimatun. Oh iya, dari segi bahasa ma'ruf ya, pembahasan masalah muqaddimah. Bisa antum baca muqaddimah atau bisa antum baca muqaddamah. Semua oke ya. Kalau muqaddamah ma'ruf, dari qaddama yuqaddimu al-muta'addi, yang didahulukan, yang dikedepankan. Jadi di isim maf'ul nih kalau muqaddamah, ya kan ya, isim maf'ul. Jadi musannif mendahulukan pembahasan ini, maka dia menjadi yang didahulukan. Jadi maf'ul bih itu jelas, muqaddamah. Tapi kalau kita baca muqaddimah, isim fa'il dong, dia mendahulukan. Padahal dia bukan yang mendahulukan, yang si katibnya. Enggak, kalau antum baca muqaddimah,
Dari qaddama yuqaddimu, tapi intabih, bukan qaddama yuqaddimu al-muta'addi, ini qaddama yuqaddimu al-lazim. Kok bisa? Begini sebenarnya, qaddama yuqaddimu al-lazim sebenarnya taqaddama yataqaddamu wa hakadha. Bahasa sharafnya apa namanya? Mutawa'ah. Mutawa'ah. Jadi sebenarnya muqaddimah mutaqaddimah. Mutaqaddimah sama juga dia yang didahulukan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau ente baca muqaddamah yang artinya yang didahulukan. Kalau ente baca muqaddimah artinya yang terdahulu. Kan itu mutawa'ah tuh. Yang terdahulu. Al-kulihal, kata pengantar kalau bahasa kita sekarang. Tapi bahasa Indonesia, ya, muqaddimah apa lagi? Tapi Ustaz, sudah jadi bahasa Indonesia muqaddimah ya. Ya bahasanya kan panjang dalam segi sharafnya ya. Muqaddimah artinya apa? Muqaddamah diambil daripada kata muqaddimatul jaish, segala macam itu kan panjang bahasanya. Ala kulli hal. Muqaddimah yang sekarang dia maksud di sini adalah muqaddimatul ilm. Adapun muqaddimatul kitab, itu tuh 12 bait pertama itu muqaddimatul kitab. Sekarang bait yang ke-13 muqaddimatul ilm. Perihal yang yatawaqqaf ma'rifat al-ilm alaihi wa hakadha. Beliau masuk ke al-wadhi' sekarang. Qala al-musannif rahimahullah taala. Muqaddimatun awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'il Muttalibi wa ghairuhu kana lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah. Dua bait ini musannif membahas masalah al-wadhi'. Bait yang ketiga musannif membahas al-mawdu'. Qal al-ahkamu wal adillatul mawdu'u wa kaunuhu hadhi faqat masmu'u. Baik, ini muqaddimahnya. Baru entar bait yang ke-16 kitab usulul fiqh, usuluhu dalailul ijmali. Itu sudah had itu had definisi usul fiqh. Usuluhu dalailul ijmali wa turuqut tarjih qaidun tali wa ma lil ijtihadi min syartin wadah wa yutlaqul aslu ala ma qad rajah. Dua bait ini beliau membahas had definisinya usul fiqh. Oke, kita kembali ke tiga bait yang pertama. Tiga bait yang pertama itu, dua bait yang pertamanya musannif membahas masalah al-wadhi'. Siapa pertama kali yang mencetuskan ilmu usul fiqh? Ini jelas sekali ikhwan ya. Ini dari segi mufradatnya jelas ya, gampang. Qala awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'il Muttalibi. Jelas. Awwalu itu mubtada, i'rabnya. Orang yang pertama kali. Tamam. Man, ma'ruf. Man itu isim mausul allati. Awal, orang yang gitu. Allafahu, mengarangnya. Hu kembali ke mana? Ke usul fikih ya. Ke usul fikih. Orang yang pertama kali mengarangnya usul fikih ini fil kutubi, maksudnya dalam kitab-kitab. Nah, ini pembahasan fil kutubi ntar kita bahas lagi, panjang soalnya. Siapa? Dia adalah Muhammad bin Syafi'i. Muhammad bin Syafi'i Al-Muttalibi, ma'ruf, maksudnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Al-Muttalibi, yang Imam Syafi'i balik nasabnya ke Muttalibi. Muttalib ini saudaranya siapa? Saudaranya Hashim. 4 saudara kan ya? Hashim, Muttalib, siapa ya? Atau lagi Abdul Syams sama Naufal. 4 itu anak dari siapa? Anak daripada Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak 4, ikhwan. Karena Rasulullah SAW dari Hashim ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kalau Imam Syafi'i dari Muttalibnya, Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, Muttalib ini banyak zuriatnya ikhwan. Di Indonesia ada bangsa Baroja. Keluarga Baroja itu dari segi nasabnya balik ke Muttalib, Al-Muttalibi. Imam Syafi'i ke Muttalib ya, Muhammad bin Idris. Ada yang hafal nggak nasab Imam Syafi'i? Langsung bin Syafi' bin Sa'ib. Syafi' bin Sa'ib itu sahabi. Syafi' itu sahabi, Sa'ib juga sahabi. Ada sahabi ibnu sahabi. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Langsung Imam Syafi'i. Jadi 2 nama. Abbas sama Uthman. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Nah, ini yang disebutkan Syafi' ini. Ada sahabi bin Syafi' bin Sa'ib. Apalagi seterusnya. Bin Syafi' bin Sa'ib bin siapa ntar ke Muttalib ntar ujungnya. Bahagia. Aywa. Bin Hisham bin Muttalib bin Muhammad bin Syafi' bin Sa'ib bin Abi Yazid bin Hisham bin Muttalib bin Abdi Manaf terus ke atas. Bahagia. Nah, bahagia ikhwan. Itu kalimat Al-Muttalibi. Muhammad bin Syafi'. Muhammad dzurriyyah daripada Syafi' yang gabilanya adalah Muttalibi. Di sini musannif
dengan saklek dan masya Allah luar biasa, dengan insaf beliau menyatakan orang yang pertama kali mengarang ilmu usul fikih dalam kitab. Nah, kalimat fil kutubi itu penting ikhwan. Yang maksudnya Imam Syafi'i orang pertama kali mencetuskan ilmu usul fikih, iya betul. Loh, berarti usul fikih nggak ada dong sebelum Imam Syafi'i. Gimana ceritanya Imam Abu Hanifah? Gimana ceritanya Imam Malik? Gimana ceritanya sahabat-sahabat? Berarti main comot aja hukum dari Al-Quran, dari Sunnah gitu tanpa usul fikih? Enggak. Mereka sudah tahu kok usul fikih. Loh, bedanya apa sama Imam Syafi'i? Imam Syafi'i yang menuliskan ke kitab. Nah, itu artinya fil kutubi. Jadi orang yang pertama kali mencetuskan ilmu fikih yang menuliskannya ke kitab adalah Imam Syafi'i. Selain Imam Syafi'i, dari ulama-ulama sebelum beliau, nah beliau bahas di sini di bait yang kedua, apa katanya? Wa ghairuhu. Wa ghairuhu, kembali ke Muhammad bin Syafi' Al-Muttalibi. Dan selain daripada Imam Syafi'i itu, kana lahu saliqah. Bagi mereka, kembali ke ghair, ya, kembali ke ghair. Usul fikih itu bagi mereka itu saliqah, saliqatan. Apa saliqatan? Tabi'atan. Tabiat sudah. Bahkan. Bukan apa namanya? Sesuatu yang dipelajarin, enggak, sudah mendarah daging bagi mereka itu. Jadi mereka bukan artinya nggak tahu usul fikih, mereka tahu kok usul fikih. Wah, sudah mendarah daging bagi mereka usul fikih itu. Sama juga Imam Syafi'i, hanya saja bedanya Imam Syafi'i yang nulis ke kitab. Kalau mereka nggak nulis ke kitab, bukan artinya mereka nggak tahu, mereka juga tahu. Perihalnya, gal mithlul ladzi lil urbi min khaliqah. Persis perumpamaannya seperti alladzi yang lil urbi bagi orang-orang Arab min khaliqah, daripada khaliqah, sama khaliqah artinya tabiat juga. Maksudnya apa? Beliau di sini menyinggung perihal nahwu ya ikhwan. Perihal nahwu. Perihalnya persis sama cerita ilmu nahwu. Semua tahu ilmu nahwu, siapa orang yang pertama kali menuliskannya ke kitab? Abul Aswad Ad-Du'ali dengan perintah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ma'ruf dalam ceritanya yang ma'ruf kan? Yang anak yang perempuannya itu. Cerita yang unik ceritanya kan ya. Jadi dia lagi duduk-duduk sama anak perempuannya, lihat-lihat bintang. Habis itu anaknya nanya, apa? Ma ahsanas sama'i, kata anaknya. Ma ahsanu, kata anaknya. Betul, ma ahsanus sama'i, kata si anak tuh, si putri ini. Si bapaknya bilang, nujumuha. Ya, apa yang paling bagus di langit? Ya, bintang-bintangnya paling keren di langit. Si anak bilang, enggak, maksud aneh bertaajub, bukan bertanya. Enggak usah dijawab artinya. Kok yang menjawab? Yang aku maksudkan alangkah indahnya langit ini, bukan apa yang paling indah di langit, begitu. Betapa indahnya langit ini. Kan ta'ajub nggak ada jawaban ikhwan. Kalau ta'ajub maksudnya kemana? Ke insya ghair talabi. Insya ghair talabi, nggak ada jawaban. Si bapak memahami insya talabi, istifham, yang ada jawabannya, makanya dijawab sama si bapak. Oh, kalau begitu iftahi faki. Apa arti iftahi faki? Iftahi arti buka, faki mulutmu. Maksudnya apa? Bukan mangap, bukan. Bukan suruh mangap. Artinya fathah. Fathahkan. Kalau ente mau nyata ajub, bukan ma ahsanu. Maksudnya apa? Ma ahsana. Gitu. Gitu. Itu arti iftahi faki, bukan suruh mangap ya. Bukan. Walaupun arti iftahi faki arti buka mulut artinya. Wahakir. Iftahi faki katanya. Makanya dalam bahasa Arab kan baris itu kan berpengaruh ya. Tulisan sama tuh, sama tulisannya. Ma ahsan sama as-sama. Kalau ada pertanyaan gini, saya berarti ahsanu dhamma. As-sama jadi mudhaf ilaih, ya kan? Ma jadi mubtada. Ma ahsanus sama'i, mubtada khabar mudhaf ilaih. Kalau ta'ajub lain, ma ahsana as-sama a. Ma ta'ajubi, ahsana jadi fi'il madhi. Wahakala as-sama'a jadi maf'ul bih ntar. Ahsana ntar fa'ilnya huwa kembali ke ma. Jadi ntar mubtada khabar juga ntar. Ma ahsanas sama'a, ya kan? Gitu ta'ajub tuh wahakala. Makanya baris itu penting ikhwan. Orang bilang nahwu ini ilmunya ruwet-ruwet, faedahnya dikit. Kenapa? Iya, buat cuma tahu harokat akhir huruf tok. Sekian jilid inti pelajarin, sekian tahun lamanya buat tahu fathah dhamma kasrah di akhir huruf tok. Wahakala. Mending sorof. Kenapa? Kalau sorof ente bisa tahu harokat awal, harokat tengah, ya kan? Tertibnya huruf-huruf itu ilmu sorof lebih besar faedahnya. Enggak juga, enggak ya, Bang.
Justru nahu lebih besar. Kenapa? Walaupun dia cuma mengetahui harokat dia huruf, tapi makna-makna itu tergantung di sini. Begitu. Makna daripada tarkibul jumal di bahasa Arab nggak ada bedanya. Ente mau taruh depan, taruh tengah, taruh akhir. Nah, tapi yang penting harokatnya apa? Kalau bahasa kita tergantung ini taruh mana kita ini subjek atau objeknya tergantung tempat. Zaid mukul Umar. Umar mukul Zaid. Memukul Zaid Umar. Itu tergantung siapa yang mukul siapa yang dipukul, tergantung ini taruh di mana. Kalau bahasa Arab enggak kan? Tergantung dhammah fathahnya. Wahakala. Ala kulli hal. Hadza ajib. Apa namanya? Ya, makanya perihal bahasa Arab itu penting. Kan yaqul Mukhtar bin Buna, seorang ulama Shinggit bilang gini. Warubba kufrina syai'an musabbabi an jahli syakhsin bilisanil arabi. Kadang-kadang gara-gara bodohnya kita ke lisan Arab sampai kita mengkafirkan orang. Padahal dia nggak salah, kita yang salah paham omongannya. Warubba kufrina li syai'in musabbabi an jahli syakhsin bilisanil arabi. Wahakala. Ajib. La ilaha illallah. Begitulah ya ikhwan. Taib. Apa tadi? Tadi siapa nih? Abul Aswad Ad-Du'ali tadi. Abul Aswad Ad-Du'ali. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, Abul Aswad Ad-Du'ali akhirnya itu suatu yang sangat memukul bagi mereka. Shock ceritanya. Trauma. Anaknya salah ngomong. Emang kenapa kita salah ngomong? Wah, enggak, ini suatu kebanggaan kita. Ini bahasa Arab tuh salahnya bahasa Arab itu suatu aib yang luar biasa bagi mereka, ya kan ya? Makanya kan Sayyidina Umar bin Khattab, ikhwan, kan Sayyidina Umar bin Khattab pernah nulis kitab ke Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari. Yang waktu itu Abu Musa Al-Asy'ari jadi naibnya, jadi wakilnya. Pernah jadi wakil yang di Zabid, pernah juga yang di Syam, pernah. Suatu hari Sayyidina Umar nulis kitab sama Abi Musa Al-Asy'ari, ditulis jawaban. Nah, tapi yang nulisin bukan dia, asistennya. Asisten. Asistennya nulis kayak gini, min Abu Musa Al-Asy'ari ila Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kan salah kan ya? Semestinya apa? Min Abi Musa. Asistennya nulis min Abu. Wah, kata. Nyampe itu surat ke Sayyidina Umar, pas dibaca, wah, langsung Sayyidina Umar tulis jawaban. Gal azamtu alaika. Nah, la taqra risalati hadhihi illa ba'da an darabtal katib. Katanya. Ditulis jawabannya sama Sayyidina Umar, dikirim langsung. Katanya, jangan engkau baca kitabku ini sebelum engkau menghukum juru tulismu itu yang salah. Bingung Abu Musa Al-Asy'ari, emang salahnya apa? Pas dilihat salinannya, oh iya, judulnya salah, min Abu Musa. Wah, kata, min Abu Musa. Sampai kayak gitu, ikhwan. Wah, banyak cerita-cerita gitu, banyak. Apalagi Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar tuh keras dalam perihal bahasa Arab, ikhwan. Oh, luar biasa. Dalam beberapa ceritanya, panjang, banyak ceritanya. Gal itu, bagiku itu sangat menyakiti, katanya, kata Sayyidina Umar, ketika mendengar satu atau dua kata yang salah harokatnya. Wah, kata, daripada pedang-pedang kalian, kata Sayyidina Umar. Wah, itu Sayyidina Umar, kata, Masya Allah. Banyak ceritanya, ikhwan. Jadi sangat normal ketika Abul Aswad Ad-Du'ali trauma dengan anaknya itu yang perempuan salah ngomong, langsung ngadu ke Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali menanggapi, ya kan, Sayyidina Ali menanggapi, betul itu satu problem yang besar. Baru Sayyidina Ali akhirnya mengarahkan Abul Aswad Ad-Du'ali, uktub, tulis wahai Abul Aswad, al-kalimatu, ada berapa bait, ada berapa bab yang ditulis oleh, yang Sayyidina Ali nulisin cuma 3 masalah, unhu hadan nahu, ya kan, tulis seperti ini, balik itu Abul Aswad Ad-Du'ali nulisin berapa bab, 9 bab, ya ikhwan. Itu ma'ruf kok bab-bab yang ditulis sama Ustaz Du'ali. Besoknya datang ke Sayyidina Ali, gal ma ajmal hadan nahwa. Ma ajmal hadan nahwa. Alangkah indahnya nahwu ini. Baru dinamakan nahwu. Nah, dari cerita itu berarti Abul Aswad Ad-Du'ali dengan arahan dari Sayyidina Ali, yang Sayyidina Ali yang mendiktekan nahwu itu beliau akhirnya yang masuk al-wadhi', pencetus ilmu nahwu. Padahal bukan beliau yang mencetuskan ilmu nahwu. Yang sebelum-sebelumnya di masa-masa sahabat dulu, di masa Nabi dan di masa jahiliyah, orang sudah tahu yang namanya fa'il itu marfu, tapi tanpa dipelajari, ya ikhwan. Wah, jadi anak kecil tuh udah terdidik yang namanya fa'il itu marfu, yang namanya maf'ul itu mansub, terdidik, dan mereka nggak bisa salah, nggak mungkin salah.
Coba bilang fa'il itu daraba ja'a Zaidan, nggak bisa, nggak kena, nggak bisa daraba Zaidan, nggak mungkin. Nah itu dia. Jadi mereka tahu nahwu itu dari tabiat. Hanya saja Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau yang merumuskan ke kitab begitu. Buat apa? Buat orang yang selain Arab bisa juga untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, ceritanya gitu. Dan ceritanya panjang lebar. Amil awamil sebab-sebabnya kok bisa begitu hilang karena apa ya? Ittasa'at luasnya wilayah muslimin kan ya, bercampur orang Arab dengan orang Ajam. Itu akhirnya terkikis tabiatnya orang Arab itu. Gara-gara pergaulan sama orang Ajam, akhirnya mau nggak mau ditulis tuh. Makanya kalau orang Arab yang benar, mereka nggak bisa. Coba bilang ja'a Zaidan, nggak bisa, nggak kena, nggak bisa ja'a Zaidan. Nah makanya itu kan ada cerita Imam Sibawayh sama siapa? Sama Al-Kisai. Ini cerita yang bikin matinya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh wafat gara-gara ini nih. Ma'ruf, masalah yang ma'ruf kok. Itu masalah akhirnya menjadi perdebatan antara Basriyin sama Kufiyin. Ceritanya panjang lebar, ada di kitab Al-Insaf fi Bayan Masailil Khilaf li apa namanya? Ibn al-Ambari, Abu Bakar Ibn al-Ambari. Wah hakadha. Jadi ada suatu perkataan Imam Sibawayh bilang ini dhammah nih. Ini lupa ada perkataannya apa gitu kan. Wah hakadha. Imam Kisai bilang enggak, ini fathah, enggak bisa dhammah. Enggak. Mereka debat panjang lebar. Akhirnya saking panas-panasnya itu diangkat permasalahannya ke hakim. Hakim mana tahu? Aneh nggak tahu nih dhammah fathah. Gimana cara membuktikan yang benernya? Yuk kita panggil orang Badui. Kita panggil orang Arab. Ini nih katakan. Kita panggil orang Arab yang benar, yang masih murni, yang mereka nggak bisa mungkin salah dalam nahwu. Datang orang Arab. Nah, muskilahnya apa? Imam Sibawayh ini orangnya sederhana. Imam Kisai, masya Allah, murid-muridnya orang kaya-kaya. Jadi perihal nyogok itu sudah lama saya adanya kan. Jadi tapi bukan Imam Kisai-nya, murid-muridnya yang nyogok. Murid-murid Imam Kisai bilang sama orang Arab nih, dikasihnya berkat gitu. Dikasihnya apa? Barakatullah gitu ya. Shoot, katanya. Apa? Diselipin kalau bahasa gitu ya. Diamplopin Ustaz. Diamplopin katanya inti bilang itu yang benar. Dikasih isyarat tuh. Kasih ke Imam Kisai yang benar itu. Oh, dikasih. Oh, sudah, senang ini orang Badui ini. Pas datang di mahkamah, coba yang mana yang benar? Coba Imam Sibawayh bilang apa? Beliau katakan, ini kan perkataannya apa? Masih itu, begitu masalah ma'ruf, masalah apa namanya? Somburiyah wala zamburiyah. Masalah zamburiyah. Namanya masalah zamburiyah dalam ilmu nahwu itu. Ini dhammah. Ini kata yang Sibawayh. Kalau saya enggak, ini fathah. Coba kita bilang si orang Arab ini. Yang mana yang benar? Orang Arab dia bilang ngarah ke Imam Kisai, ini yang benar. Kan begitu arahannya kan. Terkejut Imam Sibawayh, enggak mungkin. Wahai hakim, coba perintahkan dia untuk mengucapkannya. Nah, iya. Bilang dia, ngomong. Coba ucapkan, wahai orang Arab. Nggak bisa. Fathahnya benar, tapi coba bilang. Nggak bisa. Kalau dia ngucapin ke dhammah. Ke Imam Sibawayh. Tapi dia nggak mau, pokoknya ini yang benar. Enggak, berarti salah itu. Ini yang nggak bisa diucapkan, berarti itu salah. Yang itu yang bisa diucapkan, berarti itu benar. Tapi di orang Arab nggak mau, si Badui ini. Nggak, pokoknya kisah yang benar. Karena kan gitu pesanannya gitu. Wah, kata. Itu akhirnya apa? Imam Sibawayh shock, ikhwan. Akhirnya sudah hakim memenangkan Imam Kisai. Gara-gara si Badui ini bilang ini yang benar, walaupun dia nggak bisa ngucapin. Nah, kalau seandainya hakim itu paham, yang sebenarnya yang bisa diucapkan yang benar. Nah, tapi enggak hakim ini bilang, ya si Badui ini bilang ini yang benar, ya sudah Kisai yang benar akhirnya. Imam Sibawayh shock akhirnya kan. Wah, terbentur luar biasa. Akhirnya beliau balik ke rumah, tidak lama kemudian beliau wafat, meninggal. Trauma dengan peristiwa itu. Nah, makanya orang Arab yang benar itu nggak bakal bisa dia salah dalam nahwu. Mustahil orang Arab salah di nahwu. Itu dulu ya, dulu. Sekarang sudah Masya Allah semua. Sekarang nggak tahu kemana nahwunya sudah ngilang. Orang dulu Masya Allah, ikhwan. Bahakata. Nah, jadi apa ceritanya tadi? Nah, jadi Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, walaupun dia dinobatkan sebagai pengarang pertama ilmu nahwu, tapi bukan berarti beliau orang yang membuat ilmu nahwu. Sebelumnya nggak ada yang paham nahwu, kagak. Persis seperti ini juga perihal usul fikih. Oke, gampang.
Persis seperti ini juga perihal ilmu al-arud, ikhwan. Ilmu apa ilmu al-arud? Ilmu syair-syair itu. Siapa yang pertama kali menulisnya siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa ini? Ini gurunya Imam Sibawayh. Ini nih Imam Sibawayh belajar nahwu sama beliau. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Itu tokoh nahwu yang besar, ikhwan. Nah, pernah terjadi suatu perbedaan pendapat antara beliau sama muridnya, Imam Sibawayh. Dalam bab apa? Bab ad-dhamir. Bab dhamir. Ya kan ya? Bab dhamir. Ketika kan dhamir itu apa namanya? Anwa'ul ma'arif. Innal ma'arifa sittatun fiha sahul. Anal fata apa namanya? Ana zamul fata ismiya rajul wa hakadha. Ada nama itu. Yang kalau dhamir itu apa namanya? Al-ma'arif 6. Martabat yang pertama ma'rifat apa ya? Allah kan ya, itu hada akid ya. Araful ma'arif lafzul jalalah. Hada awal man katabuh Sibawayh. Setelah lafzul jalalah apa? Dhamir dulu, baru alam. Hada mugarrar indana sah? Ad-dhamir baru alam. Innal ma'arifa sittatun fiha ana Zaidun. Dza mal fatabni ya rajul. Itu kan martabat ana Zaid. Ana itu dhamir, kemudian Zaid alam. Itu martabatnya. Ini jumhurul nuha. Tadinya Imam Sibawayh nggak setuju. Enggak, Ustaz. Alam itu lebih ma'rifat daripada dhamir. Kata Imam Sibawayh. Kata Imam Khalil, enggak, dhamir lebih ma'rifat daripada alam. Dan terus, akhirnya enggak klop mereka. Tetap Imam Sibawayh bersikeras, tetap pokoknya alam nomor 1. Baru nomor 2 dhamir. Imam Khalil bilang, enggak, dhamir nomor 1, baru nomor 2 alam. Tamam. Akhirnya Imam Sibawayh pengen menghujat gurunya. Enggak bisa-bisa terus. Akhirnya sudah kelar, mereka berpisah. Akhirnya Imam Sibawayh datang ke rumah gurunya, Imam Khalil ini. Bukan mau bertamu sih, ceritanya mau tetap menghujat, tapi dengan cara yang baru. Diketok rumah gurunya itu. Imam Khalil mau ngebukain pintu. Imam Khalil nanya, "Man fil bab?" Siapa depan pintu? Kata Sibawayh, "Ana." Kata Sibawayh, "Ana." "Gal man anta?" "Ana." Katanya. Pakai dhamir dia bilang. "Siapa ente nih?" "Ismak man?" "Ana." Bingung Imam Khalil, dibukain tahu-taunya Sibawayh. Ente kenapa nggak bilang nama ente? Apa yang ana-ana? Nah, makanya kan kalau ana bilang Sibawayh, ente langsung kenalan ya. Tapi ana bilang ana berapa kali ente nggak tahu. Berarti yang mana yang lebih ma'rifat? Dhamir atau alam? Oh. Bener, nggak bisa jawab tuh gurunya. Oh, bener juga ya. Alam. Nah, ntar lu. Ini sering cerita kita dengar, tapi ada lanjutan cerita ini, ikhwan. Gara-gara peristiwa itu Imam Khalil kecil hati. Wah, katanya. Bukan kecil hati sih, sebenarnya bangga, alhamdulillah murid jadi masya Allah gitu. Tapi artinya sudah akan datang suatu hari Sibawayh yang menjadi masya Allah, yang tadinya dia nomor 1 dalam nahwu nih, bakal diambil alih oleh Sibawayh. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau haji. Dalam hajinya itu beliau munajat, ya Allah, perihal nahwu ini sudah kasih ke Sibawayh atau yang lain, dan berikan aku perihal yang baru. Dengannya aku menjadi masyhur. Akhirnya apa ya? Nah, ketika beliau balik dari haji itu ada 2 riwayat. Ada yang bilang beliau dengar ombak laut, ada yang beliau dengar ketokan palu, tukang besi. Dari situ beliau mengambil 6 wazan syair. Nah, dari situ beliau menulis ilmu al-arud. Itu ceritanya, tercetusnya ilmu al-arud oleh Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wah, kan itu masya Allah, rajul masya Allah alaih. Sama juga. Apa berarti dulunya kagak ada ilmu al-arud? Nggak ada orang yang tulis-tulis qasidah atau syair. Loh, masya Allah banyak orang tulis qasidah syair. Tapi hanya beliau yang merumuskan. Sama persis kayak gini ya, kawan. Ya enggak? Wow. Nah, sama juga persis ilmu mantik. Sebelum Aristoteles, semuanya nggak paham ilmu mantik. Ya kagak. Paham orang mantik-mantikan. Tapi hanya saja ini Aristoteles yang merumuskan ke kitab. Nah, sama juga Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i, banyak ulama yang membahas masalah usul. Tapi hanya mereka membahas dari bahasan biasa saja, nggak merumuskannya ke kitab tertentu, wahakata. Nah, bukan berarti Imam Syafi'i pertama kali yang mencetuskan, sebelumnya nggak tahu sama sekali ilmu usul, nggak, wahakata. Kasih contoh, gini. Di antaranya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Beliau jelas sekali kan, di antara hujat beliau itu apa? Ijma' ahlul Madinah. Bagi beliau, ijma' ahlul Madinah itu nomor 1.
baru Alkitab wa sunnah. Sampai segitu, syuf. Jadi kalau seandainya ada Al-Qur'an atau ada hadis walaupun sahih yang bertentangan dengan ijma', kalau mayoritas ulamanya ijma' bisyakal am ya, oke lah. Tapi enggak ijma' ahlul Madinah. Menurut Imam Malik ini hujjat bagi beliau. Tapi bagi yang lain enggak. Ijma' ahlul Madinah dikedepankan walaupun dari hadis yang sahih. Walaupun bertentangan dengan hadis yang sahih. Makanya beliau bilang kayak gini. Di mazhab Malikiyah enggak ada yang namanya cerita khiyar syarat, khiyar majlis. Khiyar majlis. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Aw yakhtara dalam hadis itu. Padahal ikhwan, Imam Malik menyebutkan hadis ini di Muwatta'nya dengan sanad yang itu dinobatkan sebagai ashahul asanid. Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Wa hakadha. Apa di Alfiyat Suyuti Ustaz? Nasina Alfiyat Suyuti di Alfiyat fil Mustalah. Famalikun an Nafi'in famalikun an Nafi'in an sayyidih. Itu nomor satu. Sanad paling sahih sedunia. Bila mana sanad itu ada Malik dari Nafi' dari Ibn Umar. Sayyidih Nafi' kan dulu maula Ibn Umar. Hakadha. Juga Imam Suyuti nambahin kalau seandainya sanad itu Malik memberikan hadis itu ke Syafi'i, Syafi'i memberikan hadis itu ke Ahmad bin Hanbal, ini juga masuk dalam sanad emas. Ahmad bin Hanbal an Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibni Umar. Itu ashahul asanid. Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta'nya sanad dengan ashahil asanid. Malik an Nafi' an Ibni Umar. Hadis itu al-bay'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Tapi beliau menolak itu hadis walaupun beliau sendiri yang meriwayatkannya dengan ashahul asanid. Kenapa? Karena bertentangan dengan ijma' ahlul Madinah. Begitu. Jadi enggak ada ceritanya khiyar majlis di mazhab Malikiyah. Karena enggak ada itu di ijma' ahlul Madinah, orang ahlul Madinah enggak ada. Karena beliau berpendapat ahlul Madinah itu orang yang paling dekat maksudnya dengan budaya Nabi SAW. Jadi hujjat bagi beliau itu. Ini perihal seperti ini usul fikih ini. Berarti emang sudah ada usul fikih sebelum Imam Syafi'i. Wa hakadha. Imam Abu Hanifah banyak sekali membahas perihal istihsan. Jangan jauh-jauh. Kembali ke sahabat. Loh, sahabat juga Masya Allah ikhwan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ma'ruf, beliau kalau orang perempuan ditinggal wafat oleh suaminya. Tamam. Kan iddah ya. Berapa iddahnya? 14 wa asyra. Wa hakadha. Itu dalam surah An-Nisa, ma'ruf. Wa hakadha. Tapi kata Ibnu Mas'ud, kecuali kalau seandainya dia hamil. Kalau dia hamil maka iddahnya dengan biwadil hamil. Loh, tahu dari mana ente Ibnu Mas'ud? Ini kan bertentangan dengan Al-Qur'an. Lihat di surat An-Nisa As-Sughra, maksudnya surat At-Talaq maksudnya. Ulatul ahmali ajalahunna an yad'ana hamlahunna. Syuf ini. Beliau berkata, wa asyhadu, dan aku bersaksi bahwasanya An-Nisa As-Sughra itu turunnya setelah An-Nisa Al-Kubra. Berarti ini mutaakhir, itu mutaqaddim. Berarti ini nasikh mansukh atau takhsis daripada am. Nah, begitu ikhwan, in kana al-am muradan. Pola seperti ini pola usul fikih. Sudah ada di benak Abdullah bin Mas'ud. Wah, ada lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menyimpulkan bagaimana agalul hamal berapa? Sita ashhur, ya kan? Dari mana itu ambilnya? Dari dua ayat yang ma'ruf. Ya Allah Ta'ala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Hamal dan menyusuin itu temponya 30 bulan. Dan di ayat yang lain wa fisaluhu fi amain. Kalau bahasa kita yang anak yang selesai nyusu itu disapi. Setelah 2 tahun. Oke. Hamil dan ngelahirin hamil dan nyusuin 30 bulan. Dinyatakan di satu ayat. Ayat yang lain bilang hamil nyusuin itu 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Tinggal berapa berarti tinggal? Nah, berarti 6 ini adalah masa agalul hamal. Ini dari mana? Dari Sayyidina Ali. Dengan menggabungkan pola ini pola seperti ini pola usul fikih ikhwan. Jadi usul fikih itu sudah ada kok di zaman sahabat. Ada. Nah, perihal Bani Quraidah yang sangat jelas kan ya, yang sangat jelas. La tusallul asra illa fi Bani Quraidah. Akhirnya sahabat pada khilaf apakah maksudnya Nabi itu biar kita buru-buru sahaja atau emang benar enggak boleh salat asar kecuali di sana walaupun sudah keluar waktu. Itu semua perihal usul fikih bermain di situ, perihal ijtihad semua. Jadi emang ada usul fikih itu sebelum Imam Syafi'i. Hanya saja Imam Syafi'i orang yang pertama kali yang menuliskan. Ikhwani, sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nah, ceritanya gimana Imam Syafi'i? Ini juga cerita ajib nih Imam Syafi'i. Kenapa kok beliau menuliskan kitab usul fikih? Oke, begini.
Imam Syafi'i dinobatkan sebagai orang pencetus pertama yang menuliskan dalam ilmu usul fikih. Emang kitabnya apa? Kitabnya namanya Ar-Risalah. Begini ikhwan ceritanya. Sebenarnya itu kitab bukan namanya Ar-Risalah. Lu masa ya? Namanya apa? Enggak ada nama sebenarnya itu kitab. Hanya saja ada seorang rekan beliau, yang itu ulama besar namanya Abdurrahman Ibn al-Mahdi. Abdurrahman Ibn al-Mahdi nulis surat ke Imam Syafi'i, minta dituliskan rumus istinbat. Bagaimana itu am, apa itu khas, apa itu nasikh mansukh. Akhirnya Imam Syafi'i menjawab permintaan beliau dengan surat. Sebenarnya itu surat, tapi panjang suratnya. Lah itu yang menjadi akhirnya kitab. Nah makanya kitab itu beliau nggak kasih nama. Akhirnya sepakat ulama namanya kitab Ar-Risalah karena emang itu surat sebenarnya bukan kitab. Surat yang beliau jawab dengan itu beliau menjawab surat daripada temannya Abdurrahman bin Mahdi itu. Tapi tebal. Nah, menjadi kitab pertama dalam ilmu usul fikih itu ya, ikhwan. Itu cerita Ar-Risalah itu. Dan juga Imam Syafi'i ada lagi karang-karang kitab selain Ar-Risalah, Ibtalul Istihsan, dan juga beliau mengarang kitab Jima'ul Ilm, dan juga beliau mengarang kitab Al-Ghiyas. Itu usul semua, tapi yang paling lengkap dalam kitabnya Ar-Risalah. Wah, kata. Kitab Ar-Risalah itu banyak yang mensyarahkannya, banyak yang mensyarahkan. Wah, kitab Ar-Risalah itu ada kok cetakan yang bagus sekarang, yang bagus lah. Wah, kitab Ar-Risalah itu mudah difahami. Kalau antum baca kitab Ar-Risalah antum bisa paham sendirilah. Tapi enggak semua bab usul fikih ya yang ditulis Imam Syafi'i di situ, hanya bab-bab pokok saja. Nah, itulah mungkin perihal yang berkaitan dengan al-wadhi. Jadi orang yang pertama kali mencetuskan ilmu, bukan mencetuskan, orang yang pertama kali yang menulis ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i. Nah, sekarang apa? Pelopor namanya, pelopor. Pelopor yang menulis tapi bukan yang membuat. Oke. Apakah sepakat ulama semua? Ini Masya Allah beliau ini bermadhab Maliki, tapi beliau mengakui orang yang pertama kali menulis ilmu usul fikih Imam Syafi'i. Padahal beliau Maliki madhab nih. Kalau beliau Syafi'i oke lah, normal. Tapi beliau Maliki madhab tetap mendapatkan Imam Syafi'i sebagai pertama kali yang menulis usul. Apakah ada khilaf? Ada khilaf. Ada dua pendapat yang bertentangan dengan ini. Ada yang bilang orang yang pertama kali menulis ilmu usul fikih adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i. Dia adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Ada yang bilang beliau yang menuliskan kitab pertama, dan itu benar-benar kitab dalam ilmu usul fikih, hanya saja kitab itu enggak ada. Nah, jadi perdebatannya kitab itu ada atau enggak. Wah, kata yang sampai sekarang hanya itu diceritakan, dan itu katanya apa yang dituliskan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ada yang bilang bukan beliau, Abu Yusuf, gurunya dan juga muridnya Abu Hanifah. Ada yang bilang enggak, Abu Hanifah sendiri pernah menuliskan. Tapi baik pun Abu Hanifahnya ataupun Abu Yusufnya ataupun Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani membahas, tapi cuma sekelumit, ikhwan. Enggak sampai dinamakan kitab, hanya pembahasan-pembahasan kecil. Dan itu pun enggak sampai ke kita. Katanya, hanya katanya. Tamam. Ini pendapat pertama. Ada juga yang bilang orang yang pertama kali mengarang usul fikih kalau dari kalangan Syiah, mereka nobatkan Sayyidina Muhammad al-Baqir. Muhammad al-Baqir orang yang pertama kali membahas masalah usul fikih. Kemudian diteruskan oleh anaknya Ja'far as-Shadiq. Siapa Ja'far as-Shadiq? Ini gurunya Abu Hanifah. Emang ada nukilan-nukilan daripada Muhammad Baqir dan Sayyidina Ja'far as-Shadiq perihal yang berkaitan tentang pola istinbat, yang itu usul fikih. Ini banyak yang menyebutkan dari ulama Syiah ya. Sayyid Hasan As-Sadr, ada ma'rufnya. Itu dibantah oleh ulama kita. Walaupun itu riwayat benar, kalau seandainya itu riwayat benar, tapi yang diriwayatkan daripada Sayyidina Muhammad al-Baqir dan juga Sayyidina Ja'far Shadiq itu hanya pembahasan sekelumit yang tidak sampai dinamakan kitab. Wah, kata. Berarti sama aja sih, sama pembahasan-pembahasan yang ada di kitab Al-Muwatta Imam Malik, ataupun kayak tadi perkataan yang dinukil dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Ali, atau dari ulama yang lain. Pola-pola istinbat yang seperti itu sudah ada sebenarnya dari zaman sahabat sampai ke kita, tapi bukan menjadi kitab. Tapi kalau kitab yang khusus dalam ilmu usul fikih dengan sepakat, la Sayyidina Muhammad Baqir, wala Sayyidina Ja'far Shadiq, wala Sayyidina Abu Hanifah, wala Sayyidina Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, wala Sayyidina Abu Yusuf menulis. Wah, kata ikhwan. Makanya kebanyakan ulama mungkin sepakat, bisa dikatakan sepakat semua bahwasanya orang yang pertama kali menulis dalam ilmu usul fikih sebagai kitab adalah Imam Syafi'i. Kalau pembahasan biasa ya sudah banyak itu. Imam Malik nyebutin kok dalam beberapa pembahasan di Al-Muwatta. Bukan hanya Sayyidina Muhammad Baqir atau Ja'far Shadiq atau Abu Yusuf. Di zaman sahabat pun sudah ada kalau kayak hanya pembahasan sekelumit
Sudah ada di zaman sahabat. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Oke, balik lagi ke matan nih. Apa katanya? Awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'il Muttalibi. Wa hakadha. Antum bisa jadikan awwalu itu mubtada, Muhammadu menjadi khabar, atau lebih afdolnya antum balik. Ya, biar enggak mubtada'nya bil ibtida' bil ma'rifah, khabar nakirah ikhwan. Masih muskilah. Gitu. Jadi Muhammadu menjadi mubtada muakhar, awwalu khabar muqaddam. Muhammad bin Syafi'il Muttalibi, dia adalah awwalu man allafahu. Hakadha. Jadi ini khabar muqaddam dan Muhammadu menjadi mubtada muakhar. Antum bisa juga balik ya. Nah, masih muskilah. Atau bisa jadi kayak tadi kita bilang awwalu menjadi mubtada. Bukan nakirah, bukannya ma'rifat ini, ma'rifat dengan idhafah. Nah, ini ada kaidah Ustaz. Ini awwalu atau akhiru atau ghair itu nakarah, syadidun nakarah. Ya kan? Walaupun diidhafatkan ke ma'rifat tetap nakirah dia. Ya kan? Ini di mana sebutannya? Ada di Kawakib Durriyah. Kalimat mithil, ghair, awal dan akhir. Walaupun diidhafahkan ke ma'rifat tetap nakirah dia. Nah, ala kulli hal. Tapi masih muskilah. Tapi sebenarnya kalau seandainya pun kita nabatkan yang sebagai nakirah, masih muskilah. Ini boleh karena nakirah makhsusah. Nah, kan kalau nakirah makhsusah itu boleh menjadi mubtada, nakirah makhsusah, masih muskilah. Farid, bisa antum menjadikan awalu itu mubtada, Muhammadu khabar, atau kebalikan. Muhammadu mubtada, awalu jadi khabar. Wa ghairuhu kana lahu saliqah, ma'ruf ya. Saliqah artinya tabi'ah. Juga sinonimnya apa? Sajiyah. Sama, sajiyah, tabi'ah, saliqah sama. Mithlul ladzi lil arbi min khaliq, sama juga khaliqah. Hi nafsaha khaliqah tabi'ah. Wa hakadha akhlaq yang tertanam di budi, makanya orang Arab itu dulu katanya. Jadi tapi terlalu lebay juga kalau dibilang apa namanya. Jadi orang Arab dulu tuh, orang jahiliyah tuh, anak kecil dia sudah paham nahwu. Anak kecil tuh ente tanya fa'il itu apa hukumnya, dia pasti bilang marfu walaupun nggak belajar. Bukan begitu juga Anda. Bukan begitu. Artinya dari kesehariannya dia terlatih yang namanya fa'il itu pasti marfu, yang namanya objek apa, yang namanya subjek apa gitu. Wa ila akhiruh. Nah, bait yang setelahnya al-ahkamu wal adillatul mawdu'u wa kaunuhu hadhi faqat masmu'. Nah, ini kita i'rabin sekarang, pembahasannya ntar minggu depan. Soalnya bahasanya panjang ikhwan. Ini sekarang dengan ini selesai kita dari poin al-wadhi'u ya. Al-wadhi'u. Jadi pencetusnya, pelopornya adalah Imam Syafi'i dari segi penulisan. Dari segi penulisannya yang mengarang kita pertama kali adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Oke. Nah, sekarang poin kedua al-mawdu'. Tema daripada ilmu usul fiqih. Nah, ini antum harus jelas dari segi i'rabnya. Kalau i'rabnya nggak jelas bakal bingung kita. Gal musannif al-ahkamu wal adillatul mawdu'un. Oke. Kalimat al-mawdu' itu mubtada ya ikhwan. Tenang. Kalimat al-mawdu' itu mubtada. Dan kalimat al-ahkamu itu khabar muqaddam. Ya. Tamam. Jadi al-mawdu' utawi mawdu'nya. Nah, adapun mawdu'nya usul fiqih itu adalah al-ahkamu wal adillah. Nah, gitu. Ya. Jadi mawdu'nya usul fiqih adalah al-ahkam sama al-adillah. Jadi dua mawdu'nya, ahkam sama adillah. Dua ya, dua poin. Terbagi mana? Maksudnya apa itu? Mawdu'nya adalah ahkam, mawdu'nya adalah adillah. Jadi mawdu'nya ada dua poin, ahkam sama adillah. Itu pendapat. Nah, ada yang bilang wa kaunuhu hadhi faqat masmu'u. Wa kaunuhu, dan adapun ada yang bilang kaunuhu hu itu dhamir mudzakkar ya. Nah, perhatikan. Soal Nabi. Hu kembali ke al-mawdu'u. Kembali ke al-mawdu'u. Wa kaunuhu, wa kaunul mawdu' hadhi. Hadhi ini apa namanya? Isim isyarah. Oke, isim isyarah. Pertanyaan, hadhi ini isim isyarah mudzakkar muannas? Muannas. Ashghal fil alfiyah. Bidhi wa dhih tita 'ala al-unthag tasir. Apa awal abiyatnya? Awal babul isyarah. Apa awalnya? Bidha. Bidha li mufradin mudzakkarin asyir. Bidhi, nih dhi. Bidhi wa dhih tita 'ala al-unthag tasir. Wa dhanitani lil muthannal murtafi' wa fi siwahu dhainitaini dhkur
tuti'. Jadi hadhi hanya hak tanbih kan ya. Berarti dhi isim isyarah muannats ya. Kemana dhi ini? Ada nggak yang muannats yang sebelumnya? Ada dengan jelas. Al-adillatu. Jadi kalimat hadhihi maksudnya keadillah. Keadillah. Hadhihi al-adillah. Faqat hanya. Masmu'u artinya terdengar. Maksudnya apa terdengar ini? Soal Nabi. Ini uniknya abiyat ini begini ya. Uniknya Maraghi Sud ini di sini nih. Muter-muter kita dibuatnya. Maksudnya apa ini muter-muter dengan dhamirnya? Masmu artinya terdengar. Jadi gini Arabnya. Wa kaunuhu dan utawi. Kaunuhu, kaunul maudhu', kaun adanya maudhu' usul fiqih itu hadhihi faqat. Hadhihi menjadi khabar kaun. Hadhihi apa hadhihi? Kembali ke mana hadhihi ini? Al-adillah faqat. Masmu'u menjadi khabar daripada kaunu. Khabar daripada kau. Jadi kaunu, kan kaunu masdar ini. Masdar. Kaunu. Nu itu masdar. Ya, yang mubtada, khabarnya masmu'u. Kaun itu ya, masdarnya kana. Mana isim kananya? Itu dia, hu. Walaupun dia mudhaf ilaih, majrur lafdhan, tapi dari segi maknanya dia itu isim kana. Hadhihi menjadi khabar kana, mansub dengan ceritanya hadhihi ini. Soal Nabi. Betul? Right ya? Nah, masih muskilah. Soalnya itu bisa sahih mabni itu. Wa kaunul mawdu' usul fiqih al-adillah faqat huwa qaulun masmu'. Maksudnya apa? Ada pendapat. Ada terdengar, maksudnya pendapat. Ada yang bilang bahwasanya maudhu'nya usul fiqih itu hanya adillah sahaja, nggak ada cerita ahkam. Jadi ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama bilang maudhu'nya usul fiqih 2 poin. Al-ahkam sama adillah. Tak, ini goal pertama. Goal kedua, enggak. Cuma satu tok. Al-adillah tok. Kita nggak ada urusan sama ahkam. Kita nggak ada urusan ahkam, no di fikih no. Kalau kami cuma ngebahas adillah sahaja. Kalau cuma ngebahas ahkam, no di fikih tempatnya. Kalau usul fikih hanya membahas adillah faqat. Wa kaunu mawdu' usul fiqih huwa al-adillatu faqat. Hadha huwa qaulun masmu'. Ini adalah qaul yang terdengar. Nah, ada yang bilang berarti musannif yurajjih hadzal qaul. Yurajjih hadzal qaul. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi malah boleh hal ini qauluhu masmu' itu bukan berarti tarjih sebenarnya. Walaupun sebagian syurah seperti ini di Nasrul Urud atau yang sebagainya menobatkan musannif berarti mentarjihkan qaul bahwasanya maudhu' usul fiqih itu cuma adillah sahaja. Tapi bagi makna sebenarnya enggak ada khilaf ikhwan antara kedua ini. Inti mau bilang maudhu'nya adalah ahkam sama adillah atau mau bilang maudhu'nya hanya adillah sahaja, masih muskilah. Soalnya sama, hanya beda pola pandang. Nah, maksudnya gimana maudhu'nya ini? Insyaallah kita akan kita bahas di pertemuan akan datang. Apa arti maudhu' di sini? Soalnya penting ini ikhwan. Ini episode yang akan datang. Apa kalau bahasanya? Cuplikan. Akan kita bahas maudhu'. Kan kita sering dengar tuh maudhu'. Temanya ilmu fikih apa? Af'alul mukallafin. Temanya ilmu nahwu apa? Al-kalimat al-arabiyah. Temanya usul fikih apa? Ini nih. Al-ahkam syar'iyyah wal adillah gitu. Ataupun al-adillah faqat. Tapi dari segi tema suatu ilmu itu dari mana ngambilnya? Ada kaidah yang bagus. Dia bilang kayak gini, maudhu'u kulli ilmin huwa ma yubhatsu fihi an awaridihi adz-dzatiyah. Itu patokannya. Ini ibarat luar biasa keren ikhwan. Maudhu'u kulli ilmin huwa ma yubhatsu fihi an awaridihi adz-dzatiyah. Nah, ini yang akan kita bahas minggu depan. Apa itu al-awarid adz-dzatiyah? Kenapa ada adz-dzatiyahnya? Kharaja bihi apa al-awarid al-gharibah. Kapan menjadi awarid dzatiyah? Kapan menjadi awarid itu gharibah? Bahasan-bahasan mantik ini sebenarnya. Contoh-contohnya bagaimana? Jadi kalau kita bisa fahamin itu, jadi inti bisa jelas ketika mereka menyebutkan maudhu' hadzal ilm, berarti ini maksudnya. Awarid-awaridnya, ma yubhatsu fihi an awaridihi adz-dzatiyah. Falladhi yubhatsu fihi hadha huwa al-maudhu' wal awarid bayatla' masailul ilm. Ala boleh nanti bayi makna kullu. Perdebatan juga apakah maudhu' usul fikih hanya adillah sahaja ataupun adillah sama ahkam, itu perdebatan panjang di antara ulama usul fikih walaupun ntar intinya satu.
Setelah membahas masalah maudhu, baru ntar kita membahas masalah al-hadd. Apa namanya? Al-hadd. Definisinya usul fiqh di bait yang setelahnya. Usuluhu dalailul ijmali. Wallahu a'lam bisawab. Pas 1 jam. Betul. Jadi intinya pembahasan hari ini kita cuma bahas 2 poin ya. Bahas masalah al-wadhi', sama bahas masalah enggak, cuma wadhi' toh. Maudhu'nya cuma sedikit tadi, cuma muqaddimahnya. Juga kita bahas tadi masalah sedikit sekelumit tentang al-mabadi' al-'ashrah li kulli ilm wa hakadha. Jamil. Bagus kalau antum penting ikhwan, kalau ilmu fikih itu apa lagi tuh? Kita udah baca muter-muter sekian kitab tapi enggak tahu mabadi' asyrahnya ilmu fikih. Gimana? Wah. Ada macam ini. Makanya Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya apa? Al-Yaqut An-Nafis nyebutin tuh mabadi' al-'ashrah sebelum kitab Thaharah yang lainnya. Penting banget soalnya. Nahwu juga pas belajar Jurumiyah sama syarahnya apa namanya? Tuhfah As-Saniyah. Muhyiddin Abdul Hamid nyebutin al-mabadi' al-'ashrah untuk ilmu nahwu. Semua ilmu harus kita tahu mabadi' al-'ashrahnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah dulu. Ibrahim. Ila hadrat Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya